Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berada atau berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kami berkumpul kembali, mengucap syukur dan bersukacita dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama yang saya ambil dari Alkitab seperti biasa. Ya, saudaraku, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Kami datang menyembah-Mu. Kami mohon Tuhan berikan juga kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami bisa menyembah-Mu bukan dengan hanya mulut, tapi dengan hati kami, Bapa. Dan oleh sebab itu, sucikan hati kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan hamba mohon ketika hamba berbicara, kiranya Engkau memenuhi hamba dengan Roh Kudus, supaya setiap kata-kata hamba dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Jadi seperti biasa saudara, saya ada beberapa note sebelum kita lihat judul. Note-nya yaitu, sangat perlu untuk kita semua ketahui bahwa kejahatan manusia di muka bumi ini tidak akan pernah berakhir. Malahan semakin apa, saudaraku? Makin bertambah. Ya, not selanjutnya kita taruh seperti ini, kita baca bersama. Ada orang yang melakukan perbuatan kejahatan terhadap orang lain. Dan sebaliknya ada orang yang menjadi korban atas perbuatan kejahatan orang lain terhadapnya. Selanjutnya kita lihat notnya seperti ini. Tetapi masalahnya yaitu bagaimana reaksi kita sebagai seorang Kristen terhadap orang yang berbuat kejahatan terhadap kita. Walaupun kita sama sekali tidak pernah berbuat satu kejahatan apapun terhadap orang tersebut. Ya, saudara mungkin alami ini, saudara dijahati, saya juga dijahati, walaupun kita tidak berbuat apa-apa kesalahan, amin. Nah, untuk itu kita akan masuk dengan judulnya. Jadi judulnya adalah pembalasan hak Allah. Sekali lagi, pembalasan hak Allah. Bahasa Inggris, vengeance is God's. Vengeance is God's. Nah, kita akan lihat note, maksudnya poin nomor 1. Oh ya, note betul dulu. Tuhan Yesus berkata ketika dia disalibkan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini setelah dia sangat babak belur, saudaraku. Mungkin saudara pernah diperagakan di movie The Passion of Christ, bagaimana dipecut, dipukul, semua ditampar sebagainya. Nah, dia sangat babak belur karena dia disiksa oleh orang-orang yang sangat membenci dia. Dia tidak berbuat kesalahan, saudaraku. Ya, mari kita lihat poin nomor 1, yaitu kedurhakaan bertambah. Lawlessness will increase. Saudaraku, lawlessness, seperti saya katakan tadi, kejahatan tidak akan lenyap, akan malah semakin bertambah. Coba sekali lagi kita lihat note-nya sebelum kita masuk kepada ayat. Telah menjadi sifat atau karakter manusia, yaitu mereka secara sadar atau tidak sadar harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dosa yang telah menjalar ke seluruh dunia, yaitu kepada semua orang di muka bumi ini. Jadi karena dosa kita, ya sifat kita
terpengaruh dengan dosa. Coba kita baca Roma 3:23, kita sudah sering baca ayat ini. Karena semua orang, semua artinya termasuk saudara dan saya, betul? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang di muka bumi ini kita sudah berbuat dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita lihat notnya, saya taruh seperti ini, notnya berkata, berdasarkan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan perbuatan dosa ialah karena manusia melawan atau membangkang terhadap perintah Allah, bahkan membenci Yesus, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Itu karena dosa ini, jadi kita melawan perintah Allah dan juga akhirnya kita membenci Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Coba Yohanes 15 ayat 22-24 kita baca. Ini Tuhan Yesus berbicara. Sekiranya aku, yaitu Yesus, tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ayat 23 mengatakan seperti ini. Barang siapa, yaitu sekali lagi termasuk Anda dan saya, barang siapa membenci aku, yaitu Yesus, ia membenci juga Bapakku, yaitu Bapa di surga. Ayat 24 kita baca. Sekiranya aku, yaitu Yesus, tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Continue, saya bagi dua ayat ini. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku, yaitu Yesus, maupun Bapakku di surga. Bayangkan saudara, ini Tuhan dibenci karena dia berkata-kata dan sebagainya. Saudaraku, bayangkan saudara membenci Tuhan, membenci Allah. Kira-kira bagaimana saudara? Siapa yang lebih kuat? Coba kita lihat notnya seperti ini. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus berkata bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka membenci. Saudara bisa mendefinisikan sendiri apa itu kata membenci. Ada orang membenci sedikit, ada orang membenci besar, gitu. Saudara bisa mendefinisikan kata membenci. Membenci siapa? Tuhan Yesus, dan juga membenci Bapa di surga. Membenci karena mereka tidak sepakat dengan perkataan Yesus. Ya, karena Yesus buka mulut berkata, akhirnya mereka membenci. Terus notnya kita lihat seperti ini. Mereka membenci baik Yesus maupun Bapa di surga. Nah, pertanyaannya ialah siapakah mereka ini yang membenci? Ya tahu? Tuhan Yesus bilang, mereka membenci aku, mereka membenci Bapa. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus? Coba kita lihat notnya seperti ini. Mereka adalah orang-orang agama Yahudi, bangsa Israel, umat pilihan dan biji mata Allah. Dan kebencian mereka ini telah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Ini cerita sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka orang-orang ini, orang-orang agama, orang-orang beragama, membenci Yesus. Dan juga membenci Bapa di surga. Coba kita lihat ini. Jadi bagaimana dengan orang-orang agama atau non-Kristen di saat ini 2000 tahun kemudian, khususnya di Indonesia? Apakah mereka mengasihi Yesus atau tidak? Dan apakah mereka menyembah Yesus atau tidak? Anda jawab sendiri. Saya berbicara khususnya untuk kita orang-orang yang agama, orang beragama. Agama itu artinya non-Kristen. Kita bukan agama kan? Kita orang Kristen bukan agama, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat di Indonesia
apakah ada agama-agama yang tidak membenci Tuhan Yesus, tidak menyembah, bahkan membenci Tuhan Yesus. Saudara lihat sendiri. Oke, kita baca Matius 24 ayat 9 sampai 12. Di Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Wow. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena apa? Namaku itu nama Yesus. Tuhan Yesus berbicara. Ini kamu ini kepada murid-murid. Murid Tuhan Yesus disiksa, dibunuh dan dibenci. Saudara, kata dibenci, ingat kita akan dibenci. Ayat 10 terus cepat mengatakan dan banyak itu artinya tidak terhitung jumlahnya. Orang akan murtad artinya bukan pindah agama, saudaraku. Orang sering kata, kami murtad. Bukan. Orang murtad itu artinya menyangkal iman mereka. Menyangkal iman. Itu artinya murtad. Mereka tadi percaya kepada seseorang, terus mereka sangkal. Mereka percaya kepada Yesus, sekarang mereka lari. Mereka menyangkal iman mereka kepada Yesus. Karena orang percaya dengan iman, oke? Banyak orang akan murtad dan mereka saling apa? Menyerahkan dan saling membenci. Ingat kata-kata membenci? Kalau saudara dibenci, Tuhan Yesus lebih dulu dibenci bawah surga. Oleh orang-orang agama, saudara. Coba ayat 11 kita katakan seperti ini. Banyak, tidak terhitung, banyak nabi palsu. Yaitu nabi-nabi yang memalsukan Yesus dan firman-Nya. Ada nabi yang memalsukan Yesus, yang palsu ini juga memalsukan firman-Nya. Akan muncul dan apa saudaraku? Menyesatkan banyak orang. Bisa terjadi Anda juga dan saya. Banyak seperti saya katakan tadi tidak terhitung jumlah biasa 100, 1000, 1.000.000 ya tidak terhitung. Nah 12 kita lihat seperti ini. Dan karena apa saudaraku? Makin bertambahnya kedurhakaan atau kejahatan di dalam dunia ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau luntur. Nggak ada rasa kasih terhadap orang lagi. Dia membenci karena terlalu egoisme, mementingkan diri sendiri. Mi, saya. Dia benci orang. Ini diceritakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tentang apa yang terjadi sebelum kedatangannya, khususnya di saat ini, akhir zaman. Oke, note-nya kita baca seperti ini. Ayat di atas tadi adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangannya kembali. Seperti saya katakan tadi, sebelum kedatangannya kembali ke bumi ini pada akhir zaman, itu zaman ini. Dan Yesus tidak berkata bahwa kedurhakaan atau kejahatan akan berkurang. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, saudaraku. Dia tidak pernah keluar dari mulutnya dusta ya. Kejahatan tidak akan berkurang, tetapi sebaliknya bertambah. Saudara bayangkan, udah jahat, begitu jahat sekarang, bukannya berkurang, makin lebih jahat lagi. Nah, kejahatan ini orang yang berbuat jahat. Jadi kalau saudara orang jahat, firman Tuhan katakan, akan lebih jahat lagi. Saudara baik akan lebih baik. Di firman Tuhan ada ayatnya, saya tidak taruh. Ya, jadi kalau saudara jahat, lebih jahat lagi. Coba lihat notanya seperti ini nextnya. Jadi sebagai seorang Kristen, bagaimanakah reaksi Anda jika Anda dijahati oleh banyak orang di sekitar Anda? Ingat, kebencian dari sebagai orang Kristen, kebencian dari orang-orang beragama di sekitar kita. Betul? Bagaimana reaksi kita? Apakah Anda akan membalas kejahatan dengan kejahatan atau menyerahkan pembalasan Anda kepada Allah? Pertanyaan, jadi ada dua pilihan, balas atau berserah kepada Tuhan. Yaitu, jadi yang mana yang Anda pilih? Coba poin nomor 2, dengan itu masuk, poin nomor 2 yaitu membalas dengan apa?
kebaikan. To repay with goodness. Membalas dengan kebaikan. Coba kita lihat Roma 12. Saya cuma ada 3 poin hari ini, saudara. 3 poin. Hendaklah kasih itu, saudara tahu kasih itu jangan apa? Pura-pura. Banyak orang, ada maunya gitu. I love you. Saudara dijilat-jilat orang. Ada maunya. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan. Ayat 14 kita baca seperti ini. Berkatilah siapa yang mengasihi kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kita suka ya kata-kata di Amerika bahasa Inggris banyak ya kata-kata kutukan dan sebagainya. Ya di Indonesia juga banyak ya. Coba ayat 17 kita baca seperti ini. Janganlah, nah kata jangan itu bukan saran saudaraku. Kata jangan itu perintah, jadi janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, dan sebaliknya ini sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi berapa orang? Semua orang. Semua orang berarti termasuk orang yang telah menjahati kita. Dia orang bukan? Kecuali yang menjahatkan kita, monkey, monyet, lain lagi cerita. Tapi semua orang yang menjahati Anda dan saya, dikatakan sini, kita lakukan yang baik. Amin? Saudara pikir, Pak itu susah saya Pak. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Oke. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah, ini Rasul Paulus berkata, perhatikanlah, artinya bahasa Inggris, pay attention, dengar, benar, perhatikan nih, oke, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah, saudaraku, kita berusaha, berapa kali berusaha, senantiasa kita berusaha, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kita berbuat baik bukan buat orang yang jahat, orang yang baik juga kepada kita berbuat baik. Semua orang. Amin. Ini firman Tuhan, saudara, bukan perkataan saya. Pak Rito sosok ngajarin gini. Enggak, saya juga mengajar. Sementara saya mengajar, saya juga belajar begitu, saudaraku. Saya juga belajar. Saya kan manusia juga, saudaraku. Coba kita baca Matius 5, 43 dan 44. Ini Tuhan Yesus berbicara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan apa? Bencilah musuhmu. Ya, saya jelaskan, kita pasti benci ya musuh gitu ya. Ayat 44, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu. Artinya orang yang membenci dan apa? Menganiaya kamu, disiksa, dibenci, di apa segala, babak belur kita ya gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasihilah siapa? Musuhmu. Nah, kalau kasihin orang yang baik kan gampang ya. Tuhan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu, dan tidak ada orang pun, seorang dari agama ya maksud saya, agama siapapun yang punya nabi mengajarkan ini, saudara. Tidak ada. Saya sudah pelajari yang mengadakan mengasihi musuh dan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pak itu. No, bukan saya, Pak. Saya nggak bisa berdoa sama orang yang menganiaya saya. Bagaimana, Pak? Saya digebukin habis-habisan, rumah saya dibakar, gereja saya dibakar, obrak-abrik semuanya. Saya harus berdoa memberkati mereka? No. Tapi ini siapa yang mengajar? Tuhan Yesus. Amin. Coba notnya kita baca seperti ini. Apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? No. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi dan mendoakan
musuh kita atau orang-orang yang menganiaya kita. Nah, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus katakan musuh, bisa juga musuh bukan di luar rumah tangga kita, kadang-kadang keluarga kita sendiri, ya tidak? Kita kadang bisa kakak kita, adik kita, keponakan, semua cucu, yang membuat rusuh gitu. Membuat kita nih, aduh gitu ya. Jadi keluarga kita juga kadang-kadang sendiri bisa, apalagi keluarga yang banyak gitu ya. Di rumah tangga saling membenci, wah saling adalah begini begitu. Nah, ini kita bukan membalas dengan kejahatan, kita mendoakan mereka. Amin. Saudara berdoa, Tuhan, saya berdoakan berkati mereka, ampuni mereka dan sebagainya. Sebaliknya jangan kita balas lagi sama yang jahat. Seperti saya sering bilang, mereka bacok kita dengan silet, kita terus asa golok, balas dengan golok, nggak fair ya. Ya, begitulah manusia. Nah, dengan itu kita masuk poin terakhir, poin nomor 3, dikatakan sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, yaitu bahasa Inggris, for it is written. It is written. Kita masuk ke Roma, pasal 12, ayat 19, Paulus berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah, ingat kata janganlah, bukan saran, perintah, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada apa? Murka Allah. Nah, saudaraku, berarti apa? Kalau ada orang jahat, berbuat jahat, Allah murka. Ya, Allah juga punya murka, saudaraku. Allah tuh murkanya adil. Jadi pembalasan Tuhan tuh adil. Saya katakan kita dibacok silat asa golok, tapi Tuhan adil. Coba continue, ayat 19 saya bagi 2. Sebab ada apa? Tertulis di dalam kitab, yaitu kita nanti baca kitab Ulangan pasal 32 ayat 35 bagian A gitu. Pembalasan itu adalah hakku, oleh hak Allah. Ini haknya Allah, pembalasan. Akulah atau Allah yang apa? Menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi Allah itu bukan hanya marah, dia tuntut. Dia tuntut pembalasan. Allah fair gak? Tuhan Yesus fair gak? Oh Pak, itu masa Allah jahat? Dia tidak jahat. Dia cuma tidak suka membuat orang membuat kejahatan kepada orang yang baik. Kamu jahat nanti, jadi Tuhan tuntut pembalasan. Ya, jadi dia akan membalas, mewakili kita asal kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Jangan ambil pembalasan di tangan kita sendiri. Karena apa, saudaraku? Dari dulu, berapa ribu tahun yang lalu, tangan manusia penuh dengan darah dosa. Dari cerita siapa itu kakak adik, siapa itu Kain dan Abel. Ya, Abel dibunuh oleh Kain, darahnya berbicara kepada Allah. Allah bilang, aku sudah lihat darah dari adikmu. Coba kita baca Ulangan 32, 35 bagian A saja. Hakulah, hak siapa? Allah, hakulah, dendam dan pembalasan. Tadi kan dikatakan sudah ada tertulis. Saya perhatikan di ini ayat 1 ada banyak. Saya ambil ini, hakulah, hak Allah, dendam dan pembalasan. Saudara, kalau disakiti dendam nggak? Rumah saudara dibakar, dendam nggak? Gereja saudara dibakar, dendam nggak? Kalau orang dendam sifatnya membalas. Oh, kamu kira kamu siapa ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Balas. Tapi di sini Tuhan katakan itu hak saya. Itu hak saya. Dendam dan pembalasan. Ya, kita baca note yang seperti ini, saudaraku. Sudah jahat kalau kita mengambil atau mencuri hak milik orang lain, ya tidak? Kita mencuri hak manusia orang lain, itu jahat, saudaraku. Orang punya hak, orang punya kepunyaan orang, harta orang, apa segala kita curi, itu sudah jahat. Apalagi kalau kita mencuri atau mengambil siapa?
haknya Allah. Mencuri, mengambil haknya manusia sudah jahat. Hak Allah kita ambil atau kita curi. Siapakah kita yang sanggup untuk membalas kesalahan orang lain secara adil sekali? Siapa kita sanggup membalas? Tidak ada yang sanggup membalas dengan adil. Oh, kamu jahat ya. Tadi kamu pukul saya ya. Sekarang saya balas nih gitu. Balasnya bukan pukul lagi. Wah, begitu saudara tahu ceritanya ya. Coba kita note-nya, terus kita baca. Kita sudah hampir selesai. Dan kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Allah yang menuntut apa? Pembalasan. Bukan kita. Dan hal ini sangat menuntut kita untuk sungguh-sungguh belajar apa? Berserah kepada Allah. Waktu kita marah, waktu kita kesel, waktu kita dendam, waktu kita menuntut, kita belajar berserah kepada siapa? Tuhan. Kita belajar betul-betul, sakit sekali aku Tuhan, aku kasih buat Tuhan karena Dia berkata, pembalasan kita adalah hak siapa? Hak Allah. Khususnya bagi kita orang Kristen. Ya tidak? Kan ini buat orang Kristen. Coba kita bahas 1 Petrus 5:7. 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah. Jadi lepaskanlah. Keluarkanlah. Serahkanlah segala apa? Kekhawatiran, serahkan segala kekhawatiranmu, bisa termasuk kegelisahanmu, kemarahanmu, kepahitanmu. Itu kan membuat kita khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu kepada Allah. Sebab apa? Ia atau Allah yang apa? Memelihara atau membela kamu. Amin. Firman Tuhan janji. Serahkan semua itu. Orang ini serahkan. Orang ini serahkan. Wah, tapi pendeta serahkan. Berapa banyak? Segalanya. Semuanya. Sudah itu, plong. Tenang aku. Pokoknya Tuhan terus aku udah tenang. Gitu. Nah, kalau nggak gitu, bawa mimpi, sudah nggak bisa tidur. Wah, bagaimana cara yang balas? Gitu. Nah, ini ada yang jahat juga. Ada yang panggil dukun. Santet. Wow, segala macam. Balas lagi santet. Balas lagi santet. Balas gitu. Jadi setan jadi ikut campur, ya tidak. Padahal kita orang Kristen harus menyerahkan kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus pun dibenci. Dibenci. Bapa dibenci. Disiksa oleh orang-orang agama. Saudara. Orang-orang pilihan Allah. Bangsa Israel. Bangsa yang dipilih, mereka membenci Allah yang memilih. Oh, luar biasa. Tapi waktu dia dibenci, sudah tahu disalibkan, dipukul, babak belur, Tuhan Yesus katakan, ampuni. Oh, susah itu. Saya tidak tahu, mungkin Anda juga sedang marah, sedang benci. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menolong kita. Amin. Coba kita baca notnya. Kita sebagai orang-orang Kristen yang telah apa? Dipanggil dan dipilih. Bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya, membawa atau share berita baik, itu good news, dengan siapapun juga. Itulah kita. Kita diselamatkan untuk bekerja bersama Allah. Saya pernah khotbahkan ini, bahasa Inggris. Kita ini adalah His workmanship. Artinya kawan sekerja Allah. Coba note selanjutnya mengatakan, jadi bagaimana kita bisa share the good news atau Injil dengan orang lain? Jikalau pada waktu yang sama kita sangat membenci orang itu. Oh, saya mau menginjil, saya mau bersaksi. Oh, dia, gue bahasa Jakarta, saya orang Jakarta, gue gedek sama dia, ngapain deh, biarin aja lu, mati kue, gitu ya. Ini sering gitu. Malah dikutuk, males. Bagaimana kita bisa, orang Kristen kita disuruhkan, Tuhan Yesus suruh beritakan Injil kepada semua orang. Nah, kita bagaimana ini orang kita marah-marah? Kecuali kita mau dia berubah, kita siapa dulu berubah? Kita dulu, Tuhan ampuni saya. Baru kita bisa melayani orang. Walaupun orang itu benci kita, oh itu
Terima kasih. Amin. Saya sudah sering, saudara. Sudah 52 tahun lebih saya bersaksi dengan orang di pinggir jalan. Bahkan kepada orang yang sangat benci saya. Saya mengatakan, I love you. God loves you. Mau berdoa, saya samperin, saudara. Supaya apa? Supaya kita terus melayani dengan tenang. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan rasa kebencian, digotong-gotong, dibawa. Itu kan beban. Ya. Nah, digotong-gotong. Pelayanan digotong-gotong, bawa, benci, kesal, segala macam dibawa. Kita harus serahkan kepada Tuhan berapa banyak? Segala. Baru kita, bahasa Jawa kata, lego. Lega. Enak. Oh. Dengan itu, Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita. Kan dikatakan, kita ini jangan mendukakan Roh Kudus. Yaitu apa? Kebencian, kepahitan, segala macam. Oh, dia dibuang. Kita waktu banyak kan begitu ya. Tapi kalau kita mau melayani dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, dengan itu saya akan masuk ringkasan. Judulnya kita baca tadi, pembalasan adalah siapa? Hak Allah. Poinnya nomor 1, kedurhakaan bertambah. Kita sudah belajar. Kedua, pokoknya membalas dengan kebaikan. Jangan dibalas kejahatan, balas dengan kebaikan. Nomor 3 kita baca tadi, sebab ada tertulis. Tertulis apa? Bahwa pembalasan adalah hak Allah. Di Perjanjian Baru kita baca buku Ulangan dan kita baca tadi juga di Roma Paulus. Ya saudaraku, dengan kita masuk aplikasi, kita baca seperti ini. Mengampuni adalah salah satu hal yang bisa membuat diri kita penuh dengan rasa apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera berikan Tuhan, tapi kita dengan mengampuni orang, dia membalas, membuat kita sendiri jadi damai sejahtera yang diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus memenuhi. Tuhan Yesus dia beri damai sejahtera kalau kita lagi, gak perlu, saya lagi marah Tuhan, gak perlu. Tenang, supaya kamu bisa berdoa, damai sejahtera turun. Oh, air dingin turun. Saudara lagi marah, dilempar kepala sama air es kan lagi panas, taruh air es. Tenang. Amin. Nomor 2, aplikasi. Pembalasan adalah hak Allah yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Bahkan orang-orang Kristen. Nggak bisa kita ambil. Nggak bisa curi. Karena pembalasan Allah sangat adil. Dan pembalasan manusia berdasarkan apa, saudara? Panas hati dan hawa nafsu daging. Betul tidak? Saudara bayangkan sendiri, saudara lagi panas hati, dia berdiri, hawa nafsu daging keluar. Pada saat itu betul-betul saudara mau membalas. Kiranya balasnya dengan doa tidak? Enggak. Ini lagi menguap ini, tampar itu. Begitu. Nggak bisa, nggak adil. Nggak akan adil. Oke? Bagi secara firman Tuhan, secara apa, katanya orang Kristen kok begitu, gitu. Amin. Ya, begitulah firman Tuhan. Saudaraku, dengan ini kita akan baca kata penutup, yaitu saya tulis seperti ini. Nah, tunggu, kita lihat gambarnya dulu. Saudara lihat, ini gambar mewakili Tuhan Yesus yang sedang disalib. Betul pikul, lihat tentara Roma cambuk, diketawain sama orang-orang Farisi. Nah, di samping ada ibu-ibu, termasuk ibunya Tuhan Yesus, Maria, menyaksikan semua ini. Siksa habis-habisan. Tuhan Yesus buat kesalahan tidak? Tidak ada kesalahan. Tapi apa yang dia bahas? Ampuni semua orang ini. Bagaimana kalau saudara dipecut, dicambuk tanpa salah? Itu maksudnya. Coba kita baca kata penutup. Pembalasan adalah hak Allah, bukan hak kita. Ada amin, saudaraku? Amin. Ya, saya berharap, saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua, Anda dan saya juga. Jangan dipikir, Pak Rityo kayaknya nggak punya masalah. Saya punya masalah, saudara. Orang kalau nggak punya masalah itu bukan orang. Iya tidak? Pasti ada masalah, tetapi pertanyaannya bagaimana kita menghandle atau kita memperlakukan masalah itu.
Apa kita balas, apa kita serahkan pada Tuhan. Amin. Saudara, saya akan berdoa. Mungkin saudara pikir, wah Pak Arito benar nih. Saya lagi dendam kesumat nih menguasai saya. Saya lagi mau balas. Aduh Tuhan, Pak Arito saya disakiti, difitnah, segala macam. Nggak adil, saya mau balas nih. Tapi terima kasih saya dengar firman Tuhan ini. Nah semua ini saudara baca ayatnya sendiri. Saya hanya memberi tambah note menerangkan apa yang dikatakan. Bukan pikiran saya, bukan perasaan saya, tapi firman Tuhan dalam. Saya akan berdoa. Mungkin saudara mau berdoa dengan saya. Ulangi doa saya, oke? Ulangi ya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya pada saat ini sangat marah. Bahkan saya geram ya. Karena ingin membalas kejahatan orang kepada saya. Walaupun saya tahu saya tidak bersalah. Ampuni mereka, Bapak. Saya berdoa supaya juga Engkau memberkati mereka. Baik dengan berkat rohani maupun berkat jasmani. Tuhan Yesus, sekali lagi, ampuni dosa saya. Saya mau meyakinkan bahwa saya selamat. Oleh sebab itu, saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, saya telah berdoa. Amin. Nah, saya tahu Anda jujur. Kalau Anda berdoa seperti tadi, damai sejahtera Allah melalui Tuhan Yesus turun ke atas Anda. Tenang, damai. Semuanya selesai. Hanya Tuhan Allah yang bisa menyelesaikan masalah manusia. Kejahatan manusia. Oleh sebab itu dia datang, saudara gambar, dia pikul salib. Itu masalah manusia. Dia taruh di pundaknya. Dan juga dia tergantung untuk mengampuni segala dosa manusia. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita menerima berkat dari Bapa surga. Angkat tangan kita, kiranya kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus, seluruh anugerah, dan persekutuan, bahkan kuasa dan kekuatan menyertai kita, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Baik, saudaraku, terima kasih. Harap kita boleh bertemu, berjumpa lagi di waktu yang akan datang mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan ini saya mengatakan terima kasih. Goodbye. God bless you. Amin.